Halo teman-teman, balik lagi channel Bumi Reptil. Hari ini aku seneng banget. Ada salah satu presiden reptil Indonesia datang ke Indonesia, ke Bumi Reptil. Siapa namanya kira-kira? Tahu dong, yaitu adalah Panji Petualang. Ya, dia mau datang sini sama teman-teman dari teman Panji Net TV. Nunggu Mas Panji belum datang. Itu teman-teman lagi prepare semua, udah siap. Tinggal nunggu Mas Panji. Ikutin terus keseruan kita. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe video ini. Nah, ambil gitu-gitu ya. Panji boleh masuk ah. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Dari mana ya? Dari, Maaf ya? Dari jauh Pak. Oh, siap. Saya mau lamar kerja. Baik Bapak. Mau kerja apa Pak? Barangkali Bapak butuh satu Pak atau bersihin kurangnya Pak. Udah banyak Pak, ada 2 udah. Janganlah, nggak kuat Pak gajinya Pak, Pak. Ampun Pak. Saya pengen KKN lagi Pak, jadi Pak. Wah, boleh. Tapi kan pulang KKN saya pengen bawa ini. Oh, jangan dong. Halo, Panji. Sehat brother. Sehat dong. Gimana? New normal? Aktif biasa. Aktif Sama biasa. keluarga, Aktif. luar biasa. Tapi masih jaga ini ya, jaga kondisi ya. Pasti dong. Wah, Itu yang utama. yang penting sih sebenarnya kita sehat. Betul. Iya, yang namanya virusnya ketika kita sehat bisa protek. Betul. Itu penting banget. Dan jaga interaksi sama orang-orang memang kurang dikenal aja sih. Halo teman Panji, dan Panji udah sama Iqbal Bumi Reptil, dan ini adalah juraganya kura-kura darat Indonesia, dan dia pantas dapat predikat itu karena memang Bumi Reptil ini salah satu salah satu nama yang dikenal banget di dunia perkuraan, terutama kura darat. Dan dia ini punya maskot namanya Nagame. Nagame. Nagame itu yang itu atau yang ini nih? Yang ini nih, Nagame Ini nih. Nagame ya? Ini Nagame nih. Ini Coba ya- angkat kok enggak? Berarti ya Jantan dong. jantan ya Nagame ini. Bedanya jantan sama betina dari mana sih, Bos? Simple, jadi ekornya panjang, itu jantan. Terus kalau plastronnya ini namanya plastron ya. Plastron, Ini kalau cekung, itu jantan. Itu jantan. Jantan. Kalau betina, Betina ininya datar, ini ekornya pendek. ini lagi dikawinin nih sama itu Iya, ya? lagi kawin. Boleh nggak, Bro, ke sana? Boleh dong. Nah, teman Panji, kita coba kita geser. Ini kan namanya Nagame nih. Nah, ini kalau temennya namanya siapa? Ini bro. Ini temennya ya? Iya. Ini bro. Umurnya berapa tahun sih, Mas Iqbal? Kalau ini Nagame ini dari kecil. Ini 7 tahunan. 7 tahun. 7 tahun. Wow, dari segede gimana nih Nagame ini? Dari segede gini kecil banget. Serius? Serius. Nah, Mas Iqbal, ini nih teman Panji ini. Kura darat itu kan saat ini menjadi hewan eksotik peliharaan yang banyak dicari betul. sama orang-orang yang emang suka memelihara hewan. Yes. Nah, sebetulnya untuk jenis sulcata ini, ini kan sulcata nih teman Ya, Panji nih yang dipelihara sama Mas Iqbal. Ini merupakan kura terbesar ketiga ya? Ya betul, di dunia. Terbesar di dunia, dan termasuk jenis kura gurun. Betul. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang sebelum mereka
mengadopsi sulcata ya. sulcata. Dan ukuran berapa yang sebetulnya ideal buat dipelihara gitu? Sebenarnya ukuran ideal untuk dipelihara itu sebenarnya untuk pemula ya Mas ya, itu 10 cm ke atas. Oh, 10 cm ke atas. 10 cm ke atas. Dan kalau ditanya persiapannya apa, jadi persiapan itu dari kita sendiri. Oh, dari kita sendiri. Jadi ini adalah kura-kura gurun, jadi mindset kita harus berubah. Oke. Jadi kita kan di tropis Indonesia, kan dari gurun, jadi harus panasnya harus cocok, harus panas kayak gitu. Dia kalau over panas nggak akan jadi penyakit juga nggak? Paling dehidrasi, Berarti tetap harus ada air. harus Ya? ada airnya. Pagi kan rendam dia. Iya, iya. Tapi kalau yang ini bukan berarti lahir di gurun dong? Enggak. Enggak ya? Aku mau ambil dulu. Nagame sini. Wah, kamu nggak mau diem. Kamu nggak mau diem. Aku lama nggak ketemu kamu ya. Hah? Nagame ini tuh adalah emang kura-kura kesayangannya Mas Iqbal. Jadi walaupun dia juga jualan hewan eksotik di sini yang memang tidak dilindungi dan legal ya. Betul. Semuanya legal. Legal. Jadi memang berasal dari asal usul yang jelas ya, Betul, Iqbal ya. harus. Dan memang masuk ke Indonesia lewat impor Iya, resmi. resmi. Jadi memang aman, sudah masuk ke karantina dalam artian jadi semua hewan yang dijual dan dimiliki Mas Iqbal di sini memang secara kesehatan juga sudah diperiksa Iya, betul. oleh bagian kesehatannya Betul. karantina bandara Ya. kita ya. Betul. Nah ini Panji sih bukan seorang torto keeper ya. Iya. Maksudnya aku punya torto dan itu pun akhirnya aku titip ke Galuh. Karena kemarin itu torto yang dari Irfan itu snot dan torto yang dari temanku orang Bogor itu yang nama brandnya itu Bumi Reptil itu mati. Mati. Karena snot pilek. Jadi akhirnya yang dari Irfan daripada mati akhirnya aku coba titip ke Galuh dan sekarang tuh sehat. Sehat. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita itu bisa merawat kura-kura darat jenis sulcata ini dari kecil sampai bisa segede gini. Itu loh, simpelnya gimana sih caranya lu bisa bikin kayak segede gini gitu loh. Kamu nggak bisa gitu. Simple, telaten. 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 Dari apanya dulu? Dari perawatan. Dari perawatannya, jadi kayak aku bilang tadi, ah. pasal pertama pelihara sulcata adalah perlakukan dia seperti habitat aslinya. Panas. Panas, kuncinya di panas aja. Kurang gimana panas rumah gua di sono. Tapi Panas banget, jadi Pak. panas-panas itu juga harus dibangun sirkulasi udara juga, Oke, ya. pakan juga. Oh, berarti sirkulasi udara harus bagus. Harus bagus. Dan untuk idealnya mereka pencahayaan itu berapa jam sih dalam sehari Mas Iqbal? Nah, kalau yang baby kecil ya, kalau kecil itu segini gimana nih? 5 sentian. Ada nggak contohnya? Ada. Oke, Dalam. boleh deh ya? Boleh. Dilihat dulu sini. Oke deh teman Panji, daripada kita bingung nggak tahu sampelnya ukuran segimana yang sebetulnya memang baik dan direkomendasikan oleh Mas Iqbal untuk dipelihara oleh kita, mendingan kita minta dia buat ambilin sampelnya dulu deh. Boleh deh Mas? Boleh, ambil ya. Oke. Yuk. Keren nih, seru nih. Jadi kita ngebahas kura-kura dan juga beberapa hewan eksotik yang tidak berasal dari Indonesia dan memang banyak dipelihara di Indonesia ya. Dan hewan-hewan ini asalnya dulu memang dari hutan nenek moyangnya, tapi sudah diternakan orang, akhirnya diimpor ke sini Betul, diternakan ya. ternakan. Nah ini yang ukuran berapa? 10? 10 cm. Kalau ini, Yang 5 cm. nah yang rentan tuh yang ini atau yang mana? Yang ini. Jadi ini nggak direkomendasikan untuk pemula. Iya, betul. Ini jangan ke pemula. Kenapa? Jadi perawatannya harus ribet. Ini segini Mas, Bayi segini. gede juga dia. Lumayan. Ini 10 cm, ini 10 cm. ini 10 cm. 10 cm. Ini udah aman berarti. Udah aman buat pemula kalau Oke, ini. itu si Nagame mau kemana Mas? Tidak kabur deh. Nggak aman. Oke, nah teman-teman, nah ini kan sulcata baby. Jadi yang aku pegang nih saat ini adalah sulcata baby berukuran 10 cm dan ini yang memang direkomendasikan untuk para pemula pelihara dan ini Baby 5 cm. baby 5 cm. Ah. Tapi kamu jual juga untuk baby? Jual juga. Jual juga. Jual juga. Tapi dikasih panduan ya. Betul, jadi kita nggak beli putus sih. Oke. Jadi kita ada juga tabel makan kita kasih, apa yang boleh nggak boleh kita kasih semuanya. Jadi nggak Penjemurannya, betul, kita ajarin, konsultasinya. ya kita ajarin semuanya. Luar biasa, sampai ke konsultasi. Betul, Free. free. Nah, untuk ngomongin harga jual nih, ini kan kita pasti penasaran semua ya, teman-teman. Kalau untuk yang kecil segini ini berapa nih? Ini 5 cm untuk pasaran saat ini ya. Ini sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Serius, Pak? Serius. Enggak dimahal-mahal karena langsung Enggak, Panji ini. beneran. Boleh dicek. 1,5 Kan sampai 2 biasanya juta. kalau pedagang gitu, Pak, masuk TV nih, ya, mahalin lah. Ada ya gitu ya? Ya biasanya mungkin, ya, Oh, nggak iya. tahu sih. Enggak ya. Bener nih Kalau- beneran. Kalau ini emang real. Emang real. harganya segitu. Betul. Memang harga pasaran. Emang harga pasaran. Memang ada patokan pasarannya ya? Iya, patokan pasaran. Ini Betul. berarti CB-an lokal. CB lokal. Lebih bagus CB lokal atau impor? Menurutku bagus lokal. Karena dari baby itu sudah adaptasi sama suhu Indonesia tropis tadi.
Lagi-lagi musuh dia adalah suhu, teman-teman. Gini, teman Panji, ini yang bikin Panji penasaran lagi nih ya, dan ini akan mewakili pertanyaan kalian. Sejak kapan sih orang Indonesia itu mendatangkan kura jenis ini ke Indonesia? Sulcata itu aku mulai pertama lihat itu mulai dari tahun 2007 di Pet Expo Surabaya. 2007 itu baru masuk? Baru masuk. Berarti sekitar tahun 2007-an tuh ya? Iya, 2007-an. Itu berarti belum ada captive breed Indonesia? Belum ada. Atau ternak Indonesia? Belum ada. Masih impor semua? Masih impor semua. Dan saat ini sudah banyak yang berhasil? Ternak. Oh, peternak. Nah, berarti kan selain sulcata ini ada banyak banget kura darat yang masuk juga kan? Betul. Ada juga apa, Mas Iqbal? Ada cherry head. Mas Iqbal punya contoh yang lain? Ada cherry head. Kita geser ke sini. Ini binatangnya banyak banget. Satuannya tuh banyak, mahal-mahal dan bagus-bagus, teman-teman. Tuh kan, sulcatanya juga nggak cuma ini. Dia punya ukuran yang bervariasi. Nih, mulai dari yang ini, teman Panji tuh. Ini bagus banget nih, tuh lihat. Ih, Ini dotlos ini. Douglas maksudnya gimana, Mas? Nggak ada titiknya. Beda sama ini kan ada titik-titiknya, ini nggak ada. Oh, oke, ntar kita ngomongin masalah harga, tapi di sini kita lihat warna. Bisa minta dipegangin dulu, Pak. Oke. Saya saya penasaran soalnya kok warnanya kayaknya beda-beda, Pak, gitu Beda. loh. Ini apakah bertahan tetap seperti ini sampai mereka besar, ataukah ini hanya warna baby aja yang emang beda-beda ya dari indukannya? Biasanya itu pertama faktor genetik, Heeh. kedua tuh faktor makannya dia. Faktor genetik, yang kedua faktor Pakannya dia. Heeh. Jadi, Nah, jadi kalau sering biasa kita kasih sayur, teman-teman, itu biasanya dia warnanya akan lebih cerah. Cuma lama gedenya. Biasanya kalau sini kita push pellet juga biar cepet gede, biar dia cepet stabil. pelet. Pellet kura-kura. Oh, udah kasih pelet? Iya, pellet kura-kura kita kasih dari sejak kecil. Udah modern ya? Udah dong. Mau, Mas Mau. Bang. Ih, ngapain nih? Ini kenapa dia kayak gini joget nih? Lucu Dia banget. Nggak nyaman dia tuh pengen turun Oh, dia. jadi harusnya megangnya gimana yang gini, benar? gini nih. Gini aja nih. Belajar deh. Gini ya? Ya, Oh, gini aja. ya? Nah, gini aja. Oh, ini pegang kura darat yang Ya, benar. betul. Tuh, teman-teman. Jadi, cara megangnya aja dia udah ada caranya. Jadi nggak asal kerowak atau pegang gitu loh ya. Betul. Jadi apa yang harus dipersiapin sebelum piara ini? Jadi pertama kita harus Modal ya? modal dulu, modal, niat, usaha yang pasti. Nggak mungkin ada yang ngasih soalnya, Iya. apalagi giveaway Betul. ya. Harus riset juga. Oke, Riset riset juga penting. tentang kebiasaan dia ya. Jadi jangan asal beli, tapi riset dulu, tanya-tanya dulu kayak gimana dianya, kayak gitu. sih. Oke. Kebanyakan kura jenis ini tuh kena penyakit apa kalau di Indo? Biasanya pilek, karena Hah? suhunya pilek. Kura-kura bisa pilek, Pak? Pilek Beneran. Hacis bersin gitu, Pak? Iya, bersih dan hidungnya biasanya mampet ada ingusnya. Oh, kayak punyanya Panji Petualang ya, Pak, yang sampai mati itu? Iya, yang, itu yang, Venus nose. yang dari Bumi Reptil kan? Iya. Saya kemarin tuh sempat ada sih, bukan dikasih sebenarnya, lebih dititipkan. Dititipkan sebagai tali persahabatan Betul. oleh sahabat saya orang Bogor yang sebetulnya mukanya mirip banget sama bapak yang satu ini. Cuma kebetulan memang karena terkena pilek dan itu tidak bisa sembuh. Betul. Akhirnya ya itu meninggal saya rekam seperti biasa, saya liatin ke bapaknya, anaknya Pak lewat, kayaknya bau badan saya tidak disukai dia. Gitu teman Panji. Iya. Intinya ya setiap hewan hidup pasti bisa terkena penyakit dan Betul. mungkin memang Panji kurang ahli, makanya sampai sekarang sampai hari ini karena posisinya kejadian yang dari Mas Iqbal punya Panji mati itu karena pilek, karena penyakit flu. Akhirnya Panji nggak berani lagi piara tortoise di rumah shelter ya? di rumah. Karena masih trauma, maksudnya takutnya gitu lagi, Pak. Betul. Miara cherry head juga sama kayak gitu. Nah, ini kita geser, Pak. Kalau ini kan sulcata nih. Sulcata. Ini ukuran kecil dan yang Ukuran gedenya kecil. udah kelihatan sama Iya, teman-teman ya. betul. Dia maksimal bisa berapa senti, Pak? 80 cm. Gede banget. Iya, nagamnya baru 45. Dan itu bisa lebih tua lagi. Bisa lebih tua lagi. Umur maksimalnya berapa tahun? Kalau secara literatur 120 tahun. 120 tahun. Yes. Dan mereka bisa berkembang biak atau bereproduksi mulai dari umur berapa tahun? Kalau di Indonesia sekitar umur 8 tahun udah bisa. Udah bisa? Udah bisa. Udah ukuran dimensi berapa senti? Kurang lebih sekitar 40-45an. Udah Berarti bisa. sekitar 45 cm dengan umur 8 tahunan Iya. itu udah bisa dikawinin. Betul, udah bisa produksi. Udah bisa berkembang biak. Hmm. Oke. Dan sekali bertelur dengan ukuran segitu berapa? Sekitar minimal tuh 20. 20. Iya. Telur semakin gede badannya dia, semakin banyak telurnya. Lumayan ya. Iya. Nah, kalau yang ini apa nih, Pak Iqbal? Ini Itu- bagus banget. Ini kepalanya merah. Iya. Tuh, kayak batu. Warnanya hitam. Ini cherry head. Oh, ini kok ada motif-motifnya sih? Ya ini namanya marble, yang marble. Oke. Cakep ya? Ini mengkilatnya digosok dulu, Pak, pakai amplas. Ada apa namanya pelembabnya, Oh, khusus oke. turtle. Berarti memang ada minyaknya ya. Betul. Dan ini bagus banget. Ini cherry head. Cherry head. Indukan Karena- ini. Karena palanya Kepalanya merah, kakinya merah. kakinya merah. Ah. Super bagus banget. Kurang dari mana asalnya, Mas Iqbal? Kalau ini dari Amerika Selatan, Ini bisa gede lagi. bisa gede lagi. Segede gimana, Mas? Segede ini. Ini. Nah, itu ya segede. Oh, ini Iya. maksimal size. Oh, ini jantan sama Jantan, betinanya ya. ini jantan sama betina. Aduh, nyakar.
Nah ini teman-teman. Iya. Ini kok beda kepalanya kuning mas? Nah, kalau ini Redwood. Redwood. Ini Redwood. Bedanya apaan Nah, sih? kalau Redwood itu kepalanya kuning, Oke. kakinya merah. Cuma beda warna pala doang. Iya. Nggak ada lagi nih. Iya. Nggak ada bentuk lain yang Nggak membedain ada. kura. Itu aja. Jadi ini kura sama banget teman-teman ya. Kita liatin coba mas. Nah. Ke sana. Nah ini teman-teman lihat dari apa namanya? Tempurung. Tempurung. Tempurungnya terus dari plastronnya. Ini sama semua, kakinya Iya. juga merah semua, Betul. dan mukanya juga sama. Cuma yang membedakan ini adalah ini kepalanya lebih Kuning. yellow, lebih kuning, dan ini memang Merah. lebih ke merah. Betul. Dan ini udah membedakan spesies. Betul, spesies sudah beda. Ini sama ini beda tempat asalnya atau sama? Ini sama satu tempat asal. Oke. Sama atau Sama. Sama. Untuk perawatan dari si Kura-kura ini ya. sama. Ini lebih gampang sebenarnya. Karena ini kan dari Amerika Selatan kan tropis. Oh iya, berarti iklimnya hampir sama dengan iklim di Indonesia. Betul. Berarti lebih sebetulnya lebih direkomendasikan piara Iya, ini dong betul. daripada sulcata. Yes. Karena kan ini lebih ke tropis ya, Iya. Mas Iqbal, dan tidak dilindungi juga betul. ya. Ini Cuma gampang peliharanya nih. untuk harga nih Mas, untuk harga sendiri ini ya. Ini kita bicara ngomongin harga karena yang namanya hewan peliharaan pasti beli dong, nggak Betul. mungkin dapat giveaway kalau Iya nggak beruntung ya. Ini yang pertama adalah sulcata ini untuk yang kecil ya, yang ukuran itu deh yang kecil paling kecil tuh. Yang kecil nih, baby ya. Nah, baby. Kayak baby banget. Yang berapa sih? 6 cm. Ya, ini 5 cm, 6 cm. Ya, berapa? 1,5 sampai 1,8. Kalau yang itu? Yang ini sekitar 2,5 sampai 3 juta. Wow, 2,5 sampai 3 juta. Bedanya berapa lama dia umurnya itu? Biasanya per senti itu kurang lebih 1 bulan. Bedanya? Udah nambah gitu? Udah nambah cepat. Investasi juga berarti ya Yes, piara betul. kura nih. Kalau Betul. ini berapa senti? Ini sekitar 15 sentian. Berapa nih? Ini nggak dijual tapi ini punyanya Pak Mas Yamdarto. Oh, ini titipan berarti. Titipan mereka. Berarti ini berapa nih kalau misalkan kayak gini ya? Sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Makin gede. Jadi Makin mahal. makin mahal. Itu bukan permainan Mas. Bukan, kayak gitu. memang seperti itu. Harga jual sulcata atau kura-kura darat itu per senti, bukan per ekor. Wah, dikencingin Mas. Kencing kura. Ternyata kencingnya tuh bisa Iya. nembak kayak burung. Barusan kalian lihat nih itu momennya. Dan itu langka banget. Dimana aku juga baru lihat ternyata kura-kura darat itu bisa pipis sampai kayak air Nyemprot. mancur. Bener. Kayak pipisnya burung hantu ya. Berhantu. Iya. Dan ini sehat Mas, dia ngeluarin putih-putih, namanya urates. Itu dari apa sih? Dari kencingnya dia, ini kelebihan protein dikeluarin sama dia. Oh, jadi akhirnya Dia sehat. dibagi proteinnya ke Mas Iqbal. Waduh. Biar Mas Iqbal aja makin sehat. Iya dong. Sayang itu kurangnya sama Mas Aduh. Iqbal. Saking sayangnya akhirnya dikasih protein. Oke, izin ganti baju ya. Gitu. Wah. Wih, udah beres. Udah dong. Wih, Pak, kok cepet banget bersihnya? Cepat ganti baju, Pak. Ganti Oh, baju, balik bersih, ganti baju baru. Baju baru lagi. Wah, ternyata sama bajunya, baju seragam ya. Seragam. Oke, ini aku lagi seneng banget nih lihat iguana kamu nih Pak. Dimana aku lihat, aduh iguana sehat banget dan gendut-gendut. Ini masih biasa, Pak. Ini Ini masih biasa. Pak. albino, Albino masih biasa, Pak. ini. Albino gede masih biasa, Pak. Jadi kamu punya yang luar biasa Ada Pak. di dalam. Apa tuh Pak? Rhino iguana. Oke, teman Panji. Jadi Mas Iqbal katanya punya iguana jenis lain yang bukan jenis green, yaitu Rhinoceros iguana. Iguana. Dari kemarin tuh Panji sempat ngebahas tentang ini, tapi kita belum pernah lihat hewannya seperti apa. Kita langsung cus kita lihat seperti apa Rhinoceros. Kita lihat badak atau bukan nih. Di mana Pak Rhinoceros? Di dalam. Oh di dalam berarti. Ini apa nih Pak? Enggak nih, bukan apa-apa. Si Milis ya? Ya, si Meli. Ini iguana juga di tempatnya ini. Tahu tempatnya harus tahu dulu. Apa Pak? Ini mau Aman, aman. Biar dari kecil atau Enggak, udah gede, udah aku gede. setiap hari ditawarin Pak. Ah, Bapak beli berapa? Ini sekitar 4 jutaan. 4 juta Pak. 4 jutaan. Bapak belinya 4 juta. 4 juta lebih lah dikit. Oh, aku sih ditawarin kemarin 5 juta Pak. Ah. Kita aku ambil ini aja ya Pak ya. Pri! Apri! Jangan dong. Buruan! Oh ini si Milis. Gampang udah. Ntar urusan belakang. Udah bawa sana. Joker. Lagi tambahin lagi lah, enggak segitu. Pokoknya rumah reptil tuh harus ada hewan-hewan bagus. Kalau rhinoceros aku kurang suka sama wajahnya. Karena apanya udah tahu ya, teman-teman harus lihat. Tapi aku lebih suka yang tadi kita review ya. Mau Pak, merah Pak. Coba ya. Kamu tuh warnanya. Mau udah kayak ini mau Pak. Ini ayam sebentar Pak, mau Pak. Ini mahal juga Pak. Warna lagi gue. Ini udah jelek, tuan. Tadi ditawarin lu. Kita mahal banget. Nggak mau gue. Follow Tapi ya, kit. nggak berhenti, mau mana pasti lihat itu ya.
Got the sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, and all the crowds can recognize yourself, and you fight so hard to stay above the surface, and all the crowds can't even find the strength